Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang selalu dan senantiasa memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita para hamba. Salawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya sampai kematian mendatangi kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang ibadah solat terkait dengan kewajiban-kewajiban di dalam solat. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala di poin yang ketiga adalah takbiratul ihram bilafzi Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, takbiratul ihram merupakan salah satu dari rukun-rukun salat berdasarkan kesepakatan para ulama. Takbiratul ihram maksudnya adalah ungkapan takbir ketika hendak masuk ke dalam salat. Itu adalah takbiratul ihram, ya. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dalam kedua kitab sahih, dalam kitab kedua sunan mereka berdua, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunci pembuka salat adalah bersuci. Pengharam salat itu dari apa saja yang di luar salat adalah takbir, dan penghalal salat itu yaitu dari hal-hal yang diharamkan di dalam salat, penghalalnya adalah at-taslim, yaitu salam. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya takbir ini merupakan rukun. Takbiratul ihram merupakan rukun di dalam salat.
Bahkan tidak akan diakui sebuah salat berdasarkan kesepakatan para ulama bila seseorang itu masuk ke dalam salat tanpa mengucapkan kalimat takbir. Karena sesungguhnya bila dia tidak mengucapkannya, maka dia seperti tidak masuk ke dalam salat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita tegaskan kembali bahwasanya takbiratul ihram adalah lafaz ungkapan takbir, ya, Allahu Akbar ketika hendak masuk ke dalam salat. Demikian. Adapun angkat tangan itu bukanlah bahagian dari takbiratul ihram, ya. Namun bisa dikatakan dia adalah penyempurna dari takbiratul ihram itu, yaitu dengan mengangkat tangan ketika mengucapkan takbir. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini bisa dilakukan dengan salah satu dari dua hal ketika atau tiga hal, yaitu takbir tersebut, yaitu angkat tangan ketika takbir, ya, itu bisa takbir mendahului angkat tangan, itu Allahu Akbar, kemudian baru angkat tangan, demikian. Atau bersamaan Allahu Akbar atau angkat tangan dulu baru ungkapan takbir, kemudian Allahu Akbar. Nah, seperti itu, ya. Dan ini pernah ketiganya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penting untuk kita jelaskan dan tegaskan karena ada sebagian orang yang menjadikan angkat tangan itu bagian dari takbir. Ya, padahal keduanya itu berbeda hukumnya. Ya, berbeda hukumnya. Nah, seperti itu. Dan tidak mesti bersamaan pula. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi takbiratul ihram merupakan, ya, salah satu rukun dari rukun-rukun salat, yaitu ucapan Allahu Akbar ketika hendak masuk ke dalam salat. Adapun angkat tangan ketika itu, ya, bukanlah bahagian dari takbiratul ihram. Demikian, ya. Namun bisa dikatakan dia penyempurna. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil berikutnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada orang yang keliru sholatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang keliru sholatnya tersebut, "Idza qumta ila salati fakabbir." Apabila engkau berdiri salat, ya, apabila engkau berdiri, ya, salat, maka hendaklah engkau bertakbir. Demikian, ya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam lafaz yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang keliru salatnya, "Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda'a fayadha al-wudu'a mawadi'ahu summa yaqulu Allahu Akbaru." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya tidak sempurna salat bagi seorang pun dari manusia sampai dia berwudu, lalu dia meletakkan, ya, air wudu tersebut pada anggota-anggota wudu. Summa yaqulu, kemudian dia membaca setelah itu, ya, ketika hendak masuk ke dalam salat, Allahu Akbar, ya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ini jelas ada penyebutan Allahu Akbar, ya, untuk takbir tersebut, ya.
bukan hanya sekedar ungkapan fakabbir, yaitu atau kabbar, takbir atau bertakbirlah demikian, tapi ungkapan takbir adalah Allahu Akbar. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan dalam hadis yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbiri. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat beliau dengan takbir demikian, ya, dengan takbir. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, takbir ini, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala dalam Tahdzibus Sunan, beliau mengatakan, wa takbiru huna huwa takbirul ma'hudu alladhi naqalathu al-ummatu naqlan daruriyan khalafan an salafin an nabiyha sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi kulli salatin Allahu akbar la yaqulu ghairahu wala marratan wahidatan. Takbir di sini adalah takbir yang diketahui, yang dinukilkan oleh umat ini dengan penukilan yang pasti, ya, yaitu umat belakangan dari para umat yang terakhir dari umat yang terdahulu dari nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam setiap salat beliau Allahu Akbar. Beliau tidak mengucapkan selain itu. Tidak juga sekalipun selain itu. Demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya tidak sah, tidak mencukupi, tidak sah masuk ke dalam salat itu dengan selain ucapan Allahu Akbar. Nah, ini pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Hanya saja Imam Asy-Syafi'i membolehkan untuk mengucapkan Allahul Akbar. Allahul Akbar. Ya, ada alif lam pada al-akbar, pada akbarnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allahul Akbar itu karena mirip, ya, cuma dikasih alif lam, ya, sehingga menjadi ma'rifah dia, demikian, ya. Kalau maknanya insyaallah sama, ya. Allah zat yang maha besar, demikian, ya. Tapi lafadz yang warid, yaitu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau adalah Allahu Akbar. Tentunya itu lebih utama, ya. Maksudnya bukan berarti Imam Syafi'i yang membolehkan Allahul Akbar, beliau membacanya Allahul Akbar, tidak. Hanya saja beliau mengatakan boleh dibaca dengan Allahul Akbar, ya. Demikian, ya. Karena lafadz hadisnya Allahu Akbar, maka ini yang lebih utama, demikian. Wallahu taala alam. Nah, bacaan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, demikian, ya. Radhiyallahu anhu. Sementara Imam Abu Hanifah berbeda, ya. Beliau mengatakan bahwasanya salat itu sah, ya, dengan setiap nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allahul Azim, Allahu Azim, Allahu Kabir, Allahu Jalil. Nah, begitu. Kurang lebih seperti itu, ya. Atau subhanallah, ya. Atau alhamdulillah dan yang semisalnya. Karena semuanya itu dianggap zikir oleh Imam Abu Hanifah, sehingga, ya, itu dibolehkan. Nah, beliau kiaskan itu dengan khutbah, ya. Ya, dikiaskan dengan khutbah. Kalau khutbah itu ya bisa dengan zikir-zikir mana saja, demikian, ya. Ketika hendak membaca, contohnya adalah zikir ketika masuk kepada khutbah tersebut, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Jadi dengan sekedar alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, seterusnya. Tidak perlu harus dengan
khutbatul hajah, yang jelas memulai dengan pujian dan sanjungan selawat kepada Nabi. Nah, seperti itu. Maka kita katakan kias seperti ini, ya, ini kias yang rusak, kita katakan, ya, kias yang rusak, penyamaan yang rusak. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil. Dalil sudah menyebutkan bahwasanya Allahu Akbar, demikian, ya. Maka tidak benar bila boleh diganti dengan lafaz yang lainnya, demikian, ya. Maka tentunya pendapat jumhur ulama yang benar, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Jadi memang ada pendapat yang membolehkan selain lafaz Allahu Akbar, tapi pendapat ini lemah karena bertentangan dengan dalil. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga tidak sah, tidak boleh untuk mengucapkan, ya, Allahu Akbar yang maknanya adalah pengagungan dengan cara diterjemahkan, ya, bagi orang yang mampu untuk mengucapkan takbir tersebut. Jangan sampai diganti, ya, dengan terjemahan Allahu Akbar diganti dengan Allahu Gadang. Nah, itu contohnya, ya. Atau Allah Maha Besar ketika masuk sholat, seperti itu, ya. Kenapa? Ya karena ungkapan Allahu Akbar lebih mudah ketimbang yang lainnya, demikian, ya. Cuma 2 kata saja, Allahu Akbar. Apa perlunya kita ganti dengan Allah Maha Besar? Malah itu 3, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini tidak sah takbir dengan selain bahasa Arab bagi orang yang mampu untuk mengucapkan hal itu, demikian, ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbirnya dengan bahasa Arab, tidak berpaling kepada yang lainnya. Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, demikian. Hadisnya riwayat Bukhari dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang tidak bisa berbahasa Arab, ya jangan buru-buru dia untuk menggantinya dengan bahasa daerahnya atau bahasa kesehariannya, demikian. Kenapa? Ya karena wajib bagi dia untuk mempelajarinya. Dan karena itu mudah, ya. Allahu Akbar itu mudah, demikian. Tidak sulit. Maka jangan diganti, jangan buru-buru diganti dengan bahasa daerah atau bahasa keseharian yang diucapkannya, tapi dia pelajari, ya. Allahu Akbar, pendek, mudah, ringan untuk diucapkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Namun ada pendapat yang mengatakan kalau memang khawatir, ya, keluar waktu salat tersebut sebelum dia belajar, ya, dan dia tidak bisa bertakbir dengan takbir berbahasa Arab Allahu Akbar, maka boleh dia bertakbir dengan bahasa dia. Tapi wallahu taala alam, saya katakan pasti dengan bahasa selain bahasa Arab itu jadi semakin sulit dia. Karena setidaknya dia akan Dia akan mengetahui apa sih artinya, kan begitu. Apa sih arti dari Allahu Akbar? Maka lalu dia ganti itu. Allahu Akbar jadinya Allah Maha Besar. Ya. Padahal kalau tinggal dia mengucapkan, kalau dia tak tahu bahasa Arab, maka bisa ditulis dengan bahasa Indonesia. Ya. Atau dengan bahasa daerahnya. Dituliskan begitu. Sehingga terwakili bahasa itu dengan bahasanya, tapi terlisankan adalah bahasa Arab, demikian, ya. Allahu Akbar itu bisa ditulis, ya. Allahu itu sudah mudah, tinggal Akbar ditulis Akbar. Nah, seperti itu, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerahnya, demikian. Dan mendengarkan kemudian mengulangi berkali-kali ini lebih mudah. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Kalaulah salah-salah sedikit, insya Allah dimaafkan. Nah, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali, nah ini
pembahasan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini insyaallah taala terkait dengan kewajiban berikutnya, itu takbiratul ihram, ya. Baik, kita insyaallah taala akan membuka sesi soal jawab insyaallah taala. Baik, di sini ada pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz, apabila nenek kita punya anak susuan perempuan, nenek kita punya anak susuan perempuan, apakah anak perempuan susuan nenek kita tersebut sama statusnya dengan bibi kita yang mahram bagi kita? Baik, ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang bayi yang disusui oleh seorang wanita dengan jumlah susuan yang memenuhi syarat untuk menjadi mahram, menurut pendapat yang tepat dan kuat adalah, ya, 5 kali susuan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh atau diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, tentang jumlah susuan yang menjadikan mahram. 5 kali susuan, dan itu masing-masing susuannya itu kenyang, demikian, ya. Maka bayi tersebut menjadi mahram, ya, bagi keluarga, bahkan, ya, ibu susu dan keluarga dari ibu susu tersebut, ya. Maka anak yang atau bayi yang disusui itu bagaikan dia adalah anak senasab, ya. Dalam kasus yang ditanyakan ini, maka jawabannya adalah benar, ya, bahwasanya anak yang disusui oleh sang nenek dahulu, ya, bila anak tersebut adalah anak perempuan dengan jumlah susuan yang mencukupi untuk menjadi mahram, maka statusnya dia adalah seperti anak dari, ya, anak perempuan dari sang nenek tersebut, terhitung bibi, hanya saja bibi susuan, ya, terhitung bibi dan bibi susuan. Apakah mahram? Ya, menjadi mahram, posisinya seperti bibi. Ingat, ya, jadi yang terhitung kemahraman, hukum kemahraman itu adalah si bayi dengan ibu susu dan keluarganya, ya, bukan, ya, bukan si ibu susu dengan keluarga dari bayi yang disusuinya. Nah, ini perlu harus dipahami. Jadi keluarga dari bayi yang disusui ini tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya dengan ibu susu, demikian pula keluarga dari ibu susu.
Kita ulangi, keluarga dari bayi yang disusui ini tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan maksudnya adalah tidak menjadikan kemahraman ya dengan ibu susu beserta dengan keluarganya. Tapi yang terikat dengan kemahraman ini adalah bayi yang disusui dengan ibu susu beserta dengan keluarga dari ibu susu tersebut. Ya. Maka jawaban untuk pertanyaan ini benar, bahwasanya anak perempuan yang disusui oleh nenek ya, ini menjadi ya bibi susuan. Hukumnya sama seperti bibi tersebut, demikian. Ya. Maka keponakan dalam hal ini yaitu cucu dari si nenek, demikian. Ini mahram dengan bibi susuan tersebut, yaitu anak perempuan yang disusui oleh sang nenek. Ya, mahram tentunya. Ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Afan Ustaz, mau bertanya, anak hasil zina ketika akan menikah, apakah yang menjadi wali nikahnya harus wali hakim ataukah bisa siapa saja selain ayah biologisnya tersebut, misalnya adik kandung atau adik ibu? Syukran jazakallahu khairan kasir atas jawabannya Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa anta fajazakallahu khairah. Anak hasil zina atau anak yang hadir karena perzinahan, bukan karena pernikahan yang syar'i, apabila dia berjenis kelamin wanita, maka terputus 3 hal bagi dirinya dengan ayah biologisnya. Secara umum ya, anak hasil zina baik laki atau perempuan itu terputus 2 hal ya dengan ayah biologisnya. Yang pertama adalah hak warisan. Jadi ayah biologis dengan anak biologis tidak saling mewarisi. Kemudian yang kedua adalah hak nasab. Jadi anak biologis dengan ayah biologis itu tidak bisa saling menasabkan. Jadi sang anak tidak boleh dia memakai ya nama orang tuanya atau nama ayah biologisnya ini sebagai bin atau binti, demikian. Kemudian yang ketiga khusus bagi wanita ya, anak perempuan dari hasil zina, maksudnya adalah jika anak yang dihasilkan dari perzinahan tersebut adalah perempuan, maka ada keterputusan yang ketiga, yaitu terputus hak perwalian, yaitu ayah biologis tidak bisa menjadi wali nikah bagi ya anak biologisnya yang perempuan itu. Terputus hak perwaliannya, tidak bisa menjadi wali nikah anak zinanya yang berjenis kelamin perempuan, demikian. Maka dalam kondisi seperti ini, anak tersebut, anak perempuan yang hasil zina ini dalam kondisi tak punya wali. Alhamdulillah. Anak hasil zina yang jenis kelaminnya perempuan ini seperti tidak punya wali.
Ya. Kenapa? Karena wali itu adalah dari jalur laki-laki, bukan dari jalur perempuan. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Perwalian itu dari jalur ya laki-laki, yaitu dari jalur ayahnya. Ya. Bukan dari jalur ibunya, demikian, ya. Jadi jalur ayah yang laki-laki, ayahnya, ya, atau ayah sang ayahnya, demikian, ya, atau saudara dari ayahnya, saudara kandung dari ayahnya. Nah, seperti itu. Demikian. Nah, permasalahannya adalah ayahnya ini adalah ayah biologis. Keberadaan wanita tersebut, anak perempuan ini, itu dihasilkan dari perzinahan, bukan pernikahan syar'i, sehingga ini tidak dianggap sebagai ayah yang syar'i, ayah biologis, kita katakan seperti itu. Sehingga dalam hal ini terputus, atau anak wanita yang dihasilkan dari zina ini seperti tidak punya wali. Apakah ada orang yang tidak punya wali? Ya ada, karena ada sabda Nabi SAW tentang hal ini. Makanya Rasulullah mengatakan begini, "Fas-sultanu waliyyu man la waliya lahu." Pemimpin atau penguasa tersebut adalah wali bagi orang yang tidak punya wali, menunjukkan bahwasanya memang ada orang-orang yang tidak punya wali. Karena memang ada orang-orang yang tidak punya wali, maka wanita yang dihasilkan dari perzinahan, ya, anak wanita yang dihasilkan dari perzinahan ini, maka dia termasuk orang yang tidak punya wali. Maka walinya, ya, walinya itu adalah penguasa. Dalam hal ini di negara kita, wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah kaum muslimin yang untuk ngurusin pemerintahan adalah dari pihak KUA, Kantor Urusan Agama. Demikian. Mereka lah yang nanti akan menikahkan, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Afwan, ana mau nanya, apa hukum ikut lomba menulis puisi Ustaz dan bayar uang pendaftaran sebesar 50.000? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlombaan bila diiringi dengan penyertaan uang pembayaran sebagai pendaftaran, ya, dengan jumlah tertentu atau 50.000 minimalnya, atau kita katakan lebih daripada itu, bisa juga kurang daripada itu. Bila nantinya salah satu peserta lomba itu
atau sebagian dari mereka memenangkan perlombaan tersebut lantas mendapatkan hadiah, dan hadiah tersebut ya diambil dari uang pendaftaran, maka ketahuilah ini merupakan bentuk judi. Ini merupakan bentuk judi ya. Jadi perlombaan ya, perlombaan apapun perlombaannya, apabila hukumnya boleh-boleh saja. Kalau perlombaannya perlombaan yang haram, apa contohnya perlombaan yang haram? Ya, lomba bunuh orang contohnya, ya. Atau lomba contohnya memanah hewan, yaitu menjadikan hewan-hewan tersebut sebagai ya sasaran tembak saja, yang hanya sekedar ya tidak ada bermaksud untuk berburu yang nantinya akan dimakan, sekedar untuk kesenangan saja. Maka ini kezaliman. Nah, itu maksiat kalau seperti itu. Ya belum saja dihukumi bagaimana bentuk perlombaannya, ya dari jenis perlombaannya ini sudah haram ya, karena ada unsur kezaliman. Ya. Begitu juga contohnya perlombaan yaitu mengganggu ya orang di jalanan. Nah, seperti itu. Ya mana tahu ada perlombaan seperti itu. Maka yang seperti ini diharamkan semenjak awal ya. Namun apabila ya perlombaan tersebut dari zat atau jenis perlombaannya, zatnya ini adalah boleh, maka dilihat ya hal-hal yang menyertai berikutnya. Seperti contohnya adalah apakah ada uang pendaftaran yang ditarik dari setiap peserta. Kemudian bila ada, maka dirinci lagi, apakah ada nanti hadiah yang diberikan kepada ya para pemenangnya. Bila ada, maka ditanya lagi ya, apakah hadiah-hadiah tersebut ini berasal dari uang pendaftaran tersebut? Nah, bila iya, maka jawabannya inilah judi. Demikian ya. Jadi kita akan sebutkan dengan bentuk berurutan. Ya, apakah jenis atau zat dari perlombaan tersebut boleh ataukah haram? Ya. Kalau dia haram, maka jelas diharamkan. Kita ulangi ya. Apakah jenis ya dari perlombaan tersebut adalah jenis ya perlombaan atau zatnya itu adalah zat yang diharamkan ataukah dibolehkan? Kalau dia diharamkan, contohnya tadi ada unsur kezaliman. Ya. Maka semenjak awal ini sudah diharamkan. Nah, kalau seandainya berikutnya ya, jenis perlombaan atau zat dari perlombaan tersebut dibolehkan, maka berikutnya apakah ada uang pendaftaran? Ya. Kalau tidak ada uang pendaftaran, aman insya Allah. Kalau tidak ada uang pendaftaran, maka aman insyaallah taala. Ya, apabila ya tidak ada uang pendaftaran, maka aman insyaallah taala. Tapi kalau ada uang pendaftaran, maka masuk kepada pertanyaan berikutnya. Ya. Apakah ada hadiah yang diberikan ya kepada para pemenang? Bila ada, bila tidak ada, maka kita katakan bila tidak ada maka aman. Kalau ada, maka ditanyakan berikutnya, apakah ya dari manakah hadiah tersebut? Apakah dari pihak ketiga ataukah dari uang pendaftaran tersebut? Bila dari pihak ketiga maka aman. Ya. Namun apabila dari uang pendaftaran maka inilah dia judi. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan uang pendaftaran yang ditarik itu, kemudian tidaklah ada hadiah yang diberikan? Maka kita katakan bisa jadi, ya uang pendaftaran ini fungsinya adalah untuk akomodasi kegiatan ya perlombaan tersebut. Contohnya untuk menyewa biaya untuk biaya sewa
tempatnya, tempat perlombaan, atau perlengkapan perlombaan. Nah, seperti itu. Akomodasinya seperti mungkin makan atau minum dari para peserta dan panitianya. Nah, seperti itu bisa jadi. Adapun hadiah tidak ada sama sekali. Nah, bisa jadi demikian. Ya, maka tidak mengapa juga. Nah, seperti ini urutannya. Nah, semoga bisa dipahami. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikut ini. Bismillah, izin bertanya Ustaz, ketika kita ada simpanan emas dan jumlahnya sudah mencukupi nisab dan syaratnya untuk dikeluarkan zakat emas tersebut, mengambil hukum nisab 85 gram emas murni. Ketika sudah tersimpan mencapai haulnya, berapakah rentang waktu pembayaran zakat emas tersebut? Misal tanggal 20 bulan Juni, sudah masuk tanggal 1 haul emasnya. Apakah ketika sudah lewat tanggal 20 Juni tersebut kita berdosa jika belum mengeluarkan zakat emas tersebut, mengingat menunggu tanggal gajian? Kemudian bolehkah uang zakat tersebut diberikan kepada adik yang sudah menikah yang kurang mampu, mengingat adik bukan kewajiban yang harus dinafkahi. Kemudian bibi juga seorang janda dan kurang mampu. Dan apakah jumlahnya dari yang harus dikeluarkan dari zakat tersebut boleh disesuaikan pemberiannya? Syukran, jazakallahu khairan. Demikian. Baik ya. Bismillah. Bila sudah jatuh kewajiban untuk membayar zakat, untuk zakat apa saja, maka tidak boleh untuk menundanya. Ya, maka tidak boleh untuk menundanya, kecuali jika ada penghalang untuk menundanya. Seperti contohnya adalah tidak ada dana atau uang yang ada padanya. Ya. Tidak ada dana atau uang yang ada padanya. Atau barang tersebut tertahan di tangan orang lain, contohnya demikian. Bisa juga seperti kasus yang ditanyakan ini, seperti belum gajian. Ya. Namun bila dikhawatirkan ya dalam kondisi
ya belum terbayarkan zakat tersebut lalu nanti wafat, maka segerakan, bisa dengan cara adalah membayarkan dengan emas pula, ya, 2,5%, ya, 2,5% dari 2,5% atau 1/40-nya, demikian. Jadi kalau 85 kg ya dikeluarkan ya 2,5%-nya, demikian. Dalam bentuk emas bisa diberikan kepada orang yang miskin. Tadi disebutkan dalam kasusnya adalah adik yang sudah menikah, bibi yang janda. Maka yang seperti ini boleh, karena bukan kewajiban ya bagi seseorang untuk dia menafkahi bibi maupun adiknya, apalagi lebih-lebih adiknya sudah menikah, ya. Demikian. Kalau bibi, maka ada kewajiban adalah ya orang tuanya, yaitu kakek kita yang menafkahinya, atau yang menafkahi adalah orang tua kita sebagai abangnya atau saudaranya, atau anaknya jika dia punya anak, demikian. Maka ya keponakan tidak ada kewajiban untuk menafkahi bibinya, kecuali bila tidak ada yang lainnya, ya, laki-laki yang lainnya, kecuali hanya dia saja, ya. Sang bibi itu sebatang kara, kecuali hanya kita saja. Maka dalam hal ini maka kita ya punya tanggung jawab untuk menafkahi bibi kita, demikian. Adapun adik karena sudah menikah maka sudah mandiri, tidak ada kewajiban ya untuk menafkahinya, maka boleh untuk membayarkan zakat kepada mereka. Ingat, bayar zakat tidak boleh kepada orang yang berhak untuk dinafkahi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan saja kajian kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf karena ada gangguan sedikit, batuk yang tiba-tiba hadir. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan, kesalahan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka abaikan dan tinggalkan serta maafkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Mari kita membangun Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya akan menjadi pusat kajian Islam ilmiah untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Insyaallah ta'ala akan diselenggarakan ya ibadah-ibadah di masjid ini seperti masjid yang lainnya, ya, seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah tentunya, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya insyaallah ta'ala, sholat Aid dan semisalnya. Kemudian tentunya juga insyaallah ta'ala akan diselenggarakan kajian-kajian ilmiah ya yang sifatnya rutinitas maupun berkala insyaallah ta'ala. Begitu juga insyaallah ta'ala akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan ya yang sifatnya dakwah dan membantu masyarakat kaum muslimin ya. Oleh karenanya mari kita dukung ya kegiatan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin ini. Siapapun di antara kita yang menginginkan itu memiliki rumah di surga, dan siapapun di antara kita yang mau untuk mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya dari apa yang telah kita infakkan. Dan siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir ya tatkala dimanfaatkan, walaupun telah tiada, insyaallah ta'ala akan mengalir pahalanya. Mari kita berinfak. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat ya informasi di layar kaca Anda ini. Ya, semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi di lain kesempatan.
Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.